Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yo, salamin kanan kirimu, katakan saya senang. Senyumin dong, karena senyum adalah pintu apa nih? Pintu silaturahmi. Pakai mic yang satu lagi dong. Siap, kita akan dibuka dengan doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami ada di sini. Ini semua karena kasih setiamu ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah pujian penyembahan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan bawalah kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan bukalah setiap hati kami ya Tuhan, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari akan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Wow. Setiap langkahku, di setiap nafasku, ku taruh rasapanku yang mengubah hidupku. Kaulah Tuhan, nyata dalamku. Kaulah Tuhan, pujianku. Di setiap janjimu, bagi masa depanku, ku taruh harapanku yang mengubah hidupku. Kaulah Tuhan, nyata dalamku. Kaulah Tuhan, pujianku. Jadi gapai pikiranku, karena Engkau hebat dalamku. Biar hidupku muliakanmu, karena Engkau hebat dalamku. Katakan, di setiap langkahku, di setiap langkahku, ku taruh harapanku, ku nyatakan kasih-Mu yang mengubah hidupku. Kaulah Tuhan, nyata dalamku. Kaulah Tuhan, pujianku. Di setiap janji-Mu bagi masa depanku, yang firman. Kaulah Tuhan, nyata dalamku. Kaulah Tuhan, pujianku. Yang tergapai pikiranku, karena Engkau hebat dalamku. Biar hidupku muliakanmu, karena sama-sama katakan, Yesus, Yesus, tak tergapai, tak tergapai pikiranmu, karena Allah hebat dalamku. Biar hidupku muliakanmu, karena semuanya yuk, 1, 2, yeah. Biar hidupku
hebat dalamku, hebat dalamku. Yeay. Kasih tos kanan kirinya, Tuhan hebat di dalammu. Iya, itu di belakang ada, itu di belakang ada. Ya. Keluarin teksnya, kalau nggak kita nggak nyanyi. Dalamnya samudra, lebih dalam kasihmu. Salibmu menebus hidupku tinggi. Ya Bapa, berpindah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Katakan dalamnya. Tinggi cakrawala, lebih tinggi. Oh, oh yeah. Kau hidup. Wow, semuanya. Wow.
duduk teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kasih Tuhan, bahwa kami dalam kesesakan pun Kau akan memberikan kami kedamaian ya Tuhan. Dari ref kita katakan sama-sama. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yeah. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Dan berseru, ku milikmu. Katakan sama-sama, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianku. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Laku ku amanku di dalammu, Yesus. Oh, Kau membuatku sesuai rencana. Lupakan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, Kau membuatku sesuai rencana. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian ini dari dalam hatimu. Dari awal lagi kita katakan, dalam yes.
seru ku milikmu. Hey, katakan I'm yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. Oh, I am yours, now forever. In your grace I surrender.
kasih Tuhan, Engkau membuat kami indah di mata-Mu. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang hina setiap pelanggaran kami. Engkau mengangkat kami, Engkau membasuh kami, Engkau memulihkan kami dan menjadikan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Buat anak-anak muda yang hadir malam hari ini Tuhan, menyadari bahwa setiap kami adalah milik-Mu. Setiap rencana-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau bagi setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Boleh lampu dinyalakan? Shalom. Berapa banyak yang menikmati pujian penyembahan hari ini, amin? Woo! Berapa banyak yang percaya bahwa setiap kita adalah miliknya Tuhan, amin? Haleluya. Nah, boleh ditampilkan slide-nya? Oke, siapa dia? Ayo baca judulnya sama-sama, 3, 2, 1. Lakukan apa yang kamu tunggu. Coba sebelum kita dengarkan firman Tuhan, senggol kiri kanannya. Udah lakuin belum? Apa yang kamu tunggu? Lakuin apa? Oke, next. Ya, saudara, sebuah angket diedarkan pada ribuan responden dan salah satu pertanyaannya adalah, hal apa yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Hal apa yang pernah Anda sesali dalam hidup Anda? Siapa yang pernah menyesal? Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan? Apa? Pendaftaran, betul. Nah, Umi mau 2 volunteer. Dari yang senior dan yang junior. Senior di sini berarti ada Mam Rita. Anak muda dong, jiwa muda. Mam, pernah menyesal gak Mam? Menyesal karena apa Mam? Satu aja. Wes, menyesal belum membahagiakan orang tua. Nah ini dari senior loh, dari nai-nai kita, wes menyesal karena belum membahagiakan orang tua. Nah di sini yang paling muda siapa? Arvin ya. Arvin apa Kenny? Arvin. Ya udah gunting batu kertas. Siapa? Siapa? Kenny. Kenny. Kenny kalah kan? Yang kalah dong. Kenny pernah menyesal gak? Apa? Apa? Ini kayaknya muka-muka menyesal deh. Ken, menyesal karena apa Ken? Ken, cepetan. Hah? Umi belum dengar. Lalai. Kelalaian apa? Melanggar lampu lalu lintas. Oh iya nggak pakai helm. Apa? Kelalaian gak dengar mama papa? Hah? Apa mah? Oh gak ada mama dia mah. Menyesal karena lalai apa Ken? Oh ngeyel, aduh kenapa ya tadi aku ngeyel. Coba aku gak ngeyel, mama pasti gak marah. Coba aku gak ngeyel, papa pasti gak marah. Harusnya dapat uang jajan jadi gak dapat karena ngeyel. Ya, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan pendaftaran. Siapa yang mau daftar? Oke, next. Nah saudara, 72% menjawab bahwa hal yang paling membuat mereka menyesal adalah sama-sama tidak menggunakan waktu dengan baik. Tadi Nanai bilang menyesal belum bisa membahagiakan orang tua. Orang tuanya di mana? Udah di sorga ya Nanai ya? Masih bisa enggak? Enggak bisa.
Nah, Umi ngajak anak-anak muda yang di sini, kita belajar dari Nai-Nai. Jangan sampai kita pun seperti Nai-Nai, menyesal gak bisa bahagiain orang tua. Berapa banyak di ruangan ini yang mau bahagiain orang tuanya? Kalau Umi juga seperti itu, saudara. Ya, Umi juga udah anak yatim piatu. Wah, dapat bansos nih, yatim piatu. Kadang Umi kalau lihat orang temen bawa orang tuanya jalan-jalan, Umi ngerasa gini, aduh, hal yang belum pernah, bukan belum pernah ya, yang jarang aku bisa lakukan apalagi setelah menikah. Karena Umi di Jakarta, orang tua di kampung. Dan mamaku itu bukan model yang gampang diajak datang ke Jakarta. Jadi kalaupun aku yang pulang ke Siantar, paling jalan makan mie pangsit. Kalau liburan nggak mau, memang dia bukan orang yang traveling gitu. Tapi ada hal yang, aduh nyesel ya nggak bisa bawa orang tua jalan-jalan. Tapi puji Tuhan masih punya mertua, mamanya Abi. Jadi kalau kita ada kesempatan, ada rejeki, ya kita berusaha, kita membahagiakan orang tua kita. Walaupun Umi ngerasa itu cuma mertua, tapi jadi mama sendiri juga ya. Nah, pernah nggak menyesal sudah kehilangan waktu? Pernah nggak? Aduh, kalau tadi aku ikutin apa kata Umi, nggak kayak begini nih. Atau santai aja lah Umi, kaku banget sih, telat dikit mah nggak apa-apa lah. Latihan PW jam berapa? Jam 5, telat 15 menit gak apa-apa lah, cincai lah Umi. Kita bisa lah Umi. Ini gereja udah berapa puluh tahun guys. Ya, come on. Wih, dibantu nih. Kapan kita mau ubah? Kapan kita mau lakukan? Apa yang kita tunggu? Umi, itu kan dia juga telat. Ya udahlah kalau aku datang duluan juga sama aja ntar aku nunggu. Saudara jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu dia berubah. Tapi siapa yang berubah? Bilang, saya yang berubah. Bukan kamu. Tunjuk temannya. Nah sekarang kamu yang berubah. Nah saling tunjuk, saling tunjuk. Berarti kalau saling tunjuk siapa yang berubah? Kita semua. Ya. Tadi slide-nya boleh ditampilin lagi. Masalahnya bukan tentang kekurangan waktu. Ada yang kekurangan waktu di ruangan ini? Umi, aku kurang 24 jam. Aduh Umi, makan aja berapa jam? Pergi sama temen aja berapa jam? Ada yang kekurangan 24 jam? Nanti kita telepon nih ke nomor berapa ya surga ya? Ada yang kekurangan nih 24 jam. Ya, bukan tentang kekurangan waktu, tapi pengelolanya. Sama-sama katakan pengelolanya. Sekali lagi slide-nya. Nah yang di bawah tolong dibaca setiap orang. 1, 2, 3. Nah 24 jam sehari. Mau nenek-nenek, mau orang muda, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Siapapun semua rata 24 jam. Coba cek kiri kananmu, bener gak 24 jam gak? Bener gak 24 jam? Tanya dulu, bener gak dia 24 jam? Bener? Ada yang 23 atau 27? Enggak ada saudara. Semuanya 24 jam. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita Kolose 4 ayat 5. Ya kita mau baca sama-sama. Kolose 4 ayat 5. 3, 2, 1. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah saudara, artinya dalam setiap tindakan kita, termasuk interaksi kita, pertemanan kita, baik di gereja ataupun di luar gereja, kita perlu mempergunakan waktu dengan baik. Setuju? Siapa yang di sini kalau pergi nongkrong ke kafe 3 sampai 5 jam? Boleh tunjuk tangan. Ada? Ada, Umi pernah. Ngerjain tesis, atau lagi ada yang konseling, pernah Umi. Sampai Abi pernah nanya, cewek-cewek ngomongin apa sih? 3 sampai 5 jam lama apa sebentar?
Lama, tapi kalau buat cewek-cewek lama apa tuh sebentar? Sebentar. Kalau di gereja 2 jam, lama apa sebentar? Lama. Untung ya ibadah youth cuma 1 jam ya. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan setiap kesempatan, setiap pergaulan dengan waktu sebaik mungkin. Karena tadi Alkitab katakan waktu kita sudah tidak banyak. Tuhan sudah dekat. Kenapa yo? Nye, gitu. Ini kenapa nih berdua nih? Pergunakan waktu dengan baik. Sekarang Umi tanya lagi nih. Kalau hari weekdays, siapa yang bangun jam 5? Jam 5 pagi, weekdays. Yang sekolah? Enggak ada juga. Oh di sini enggak ada anak sekolah. Jam 6? Oh jam 6. Emang sekolahnya jam berapa? Berangkatnya? Oh langsung mandi ya? Oh langsung mandi gak makan langsung kabur gitu ya. Nah sekarang Umi tanya hari Sabtu siapa yang bangun jam 10? Gak ada yang ngaku. Iya. Oh 11. Iyalah Umi. Jam 1? Wah lebih parah karena tidurnya jam 1 ya? Iya. Umi kan libur Umi. Gak apa-apa lah Umi. Nah saudara berapa sering kita menyesal untuk setiap menit demi menit yang kita mubazir percuma. Akhirnya nyesel. Aduh kelamaan nih. Udah habis duit lagi. Beli kopi. Udah dari ngopi, makan berat, kopi lagi, snack lagi, muter aja. Habis duit, habis waktu, habis apa? Habis tenaga. Kalau ada gunanya nggak apa-apa. Kita diperlengkapi, kita didewasakan atau kita mendapat sesuatu yang baru untuk sesuatu yang positif nggak apa-apa. Bilang sama kiri kananmu nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang tidak berguna hanya sekedar nongkrong, ngobrolnya ngarul ngidul nggak tahu kemana, pas lagi bahas firman, langsung dah tuh nunduk semua. Tapi kalau lagi bahas sesuatu yang lagi hits, cepet banget dah. Bilang kiri kananmu, gak boleh ya dek. Gak boleh ya dek, jangan ya dek. Oke lanjut, slide-nya. Nah Umi mau ngajak kita semua melakukan hal ini. Umi pernah lihat Mei, dia punya anak murid. Terus dia ada jadwalnya tuh jam ini ke sini, ini, jam ini ke sini, ini. Wah rapi banget guys. Siapa yang pernah buat to-do list seharian? Hari ini jangan listnya cuman makan pagi, makan siang, makan malam. Dicentang dah tuh, sekolah. Ada nggak? Ada yang buat ini setiap hari to-do list? Ada? Mau tahu nggak? Ini gitaris kita. Kalau lagi mau gitarin Umi nih, waduh Umi kasih jempol lah sama dia. Itu tuh chordnya dia udah tertera tuh. Dari chord A, D, C, F, G. Umi yang mana nih? Woi pas Umi dites. Langsung dilingkari. Demikian detailnya. Tepuk tangan dong buat Yonatan. Wah. Kita ibadah doa hari Sabtu. Minta lagunya hari Selasa. Wah tepuk tangan dong. Ada di sini yang dikirim lagu hari Selasa, dengerinnya tetap hari Sabtu. Tepuk tangan juga. Ya tepukin dah tuh diri sendiri. Ya saudara. Oke, ada yang melakukan ini? Enggak ada? Udahlah Umi, biasa juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu-gitu aja Umi. Tapi percaya sama Umi, ketika kita lakukan ini, kita menjadi disiplin. Amin. Lalu ada schedule. Hari Senin kalian mau ngapain pulang sekolah? Umi aku pulang sekolah tidur. Umi pulang sekolah aku nongkrong. Kayak ini kemana pulang sekolah? Tidur. Arvin? Di rumah.
Umi percaya banget kalian pulang sekolah apa yang kalian ambil? Ini kan? Berapa lama waktu kalian scroll, buka medsos, buka apapun itu berjam-jam. Tapi pas Umi dan Abi suruh baca satu perikop tiap hari, yang laporan berapa orang? 3, Umi lagi, Abi lagi, Mei lagi, Jody lagi. Come on, mana nih anak-anak Umi? Ini masih anak-anak Umi enggak nih? Nah itu Jody lagi, Tobi, Evan. Ya yang merasa masih anak Umi, angkat tangan. Wah enggak ada. Ini anak Umi nih, Umi tahu loh guys. Umi kan, kita kan bisa lihat kan di WhatsApp itu siapa yang udah lihat itu notifnya, bisa kan? Ya Umi tahu. Jadi dibaca enggak? Enggak apa-apa sih kalian enggak laporan, tapi dibaca enggak? Sekarang hari ini Mazmur berapa? 30 berapa? Hah? 35? Mazmur berapa? Siapa yang jawab 37? Bener? Yakin? 37 apa 38? Hah? 37 apa 38? Enggak diterusin nih. Tata udah lama nih enggak nongkrong nih. 37 apa 38? 37, tepuk tangan buat Kenny. Udah baca belum? Tuh kan belum. Tapi lihat kan di grup kan? Tuh. Teman-teman apa susahnya sih waktu kita baca grup? Oh iya, baca nih. Udah. Umi berharap apa yang kita impartasikan tuh menular. Kita jadi disiplin baca Alkitab menular. Amin. Jangan yang enak-enaknya aja, makan di McD, atau nongkrong di coffee shop, atau di Eko Rosso. Jangan cuman itu dong. Baca Alkitab juga bareng-bareng, nular ya. Mau nularin teman-temannya? Tularin apa? Yang baik, jangan penyakit ya, yang baik. Lalu yang ketiga tadi, jadi schedule-nya setiap hari udah tahu. Hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, sampai hari Minggu. Jangan sampai kamu gak punya perencanaan ya. Umi aku cukup belajar di sekolah aja Umi. Di rumah mah udahlah udah capek Umi. Ya, buat schedule. Lalu time blocking, tetapkan waktunya. Dari jam segini sampai jam segini aku mau ini. Jangan dari jam 3 sampai jam 6 kamu scroll terus. TikTok lah, Facebook lah, Instagram lah. Guys, Umi juga pernah ngelakuin itu. Tapi Umi bertobat pelan-pelan. Karena gak ada gunanya. Banyak informasi gak yang kita dapat? Banyak. Tapi banyak yang negatif juga. Ada yang positif juga. Justru kalau kita terlalu banyak efeknya juga ya. Umi ngerasa waktu itu jadi pakai kacamata gara-gara keseringan. Jadi rencananya waktu itu Umi bikin TikTok, rencananya tuh mau khotbah 1 menit upload, khotbah 1 menit upload. Ternyata tidak guys. Umi cuman kirim firman doang, maksudnya kadang foto-foto kalian, bukan sebar bukan sebar foto ya, maksudnya kegiatan kita Umi itu kasih firman. Tapi niatnya mau khotbah 1 menit direkam lalu upload, ternyata enggak. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan enggak sesuai, enggak terjadi karena kita kebanyakan scroll. Bilang kiri kananmu, jangan ya dek. Oke, next. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita mau managing distraction. Apa sih yang membuat kita terganggu? Apa yang membuat kita ada gangguan-gangguan? Apakah pacar kita? Coba lihat kiri kanannya, udah punya pacar? Di ruangan ini yang udah punya pacar? Ya kan? Kalau pacarmu jadi mendistrak kamu dekat dengan Tuhan, putuskan. Wih jahat amat sih Umi, betul. Ya, dulu Umi pacaran sama Abi, mungkin karena Umi juga sekolah teologi ya. Jadi memang setiap kegiatan di gereja Umi hadir. Tapi karena ada dia, Abi bangun dong Bi. Lebih semangat.
Jadikan pasangan kita, pacar kita membawa kita makin dekat sama siapa? Tuhan. Jangan makin dekat ke mall, jangan makin dekat ke restoran. Makan di mana nih Umi? Ya, tapi mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah ini, jadi kalian harus lakukan. Kenali apa yang sering mengganggu fokus kalian. Apakah itu handphone kalian? Kalau handphone kalian sudah benar-benar ganggu, udah deh, jangan buang, kasih Umi aja. Sisihkan dulu ya. Next, yang tadi. Lalu membangun lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang bebas gangguan. Artinya kalau kita punya teman, biasanya kan bahasa gaulnya dibilang toksik ya. Nah kalau kita merasa dia itu pengaruh yang buruk buat kita makin jauh dari pertemuan ibadah, kita makin gak deket sama Tuhan, diapain? Jangan buang, Kailai buang aja nih. Jauhi ya, jauhi ya. Lalu yang ketiga, menetapkan batas waktu untuk apa itu? Cek handphone, sosial media, atau buka email. Jadi set time limit. Jadi kamu harus batasi semuanya. Batasi penggunaan handphone kamu, batasi kamu melihat sosial media kamu. Tapi di sini Umi lihat sih nggak terlalu banyak ya yang terlalu story apa segala macam gitu. Anak-anak zaman now kan menutup diri untuk hal-hal itu. Tapi kepo, nggak mau diketahui tapi mau mengetahui. Aduh ya nggak apa-apa juga sih ya. Lalu belajar 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, lalu mulai lagi. Ini buat yang belajar. Jadi kita punya set time kita, punya teknik kita yang membuat kita tidak bosen. Ya, lanjut. Nah, saudara, jika hidup kita sampai 70 tahun, Nenek berapa Nenek? 63. Wes. Di sini yang paling muda tadi Kenny berapa? Arvin berapa? 13. Berarti sampai ke 70 tahun berapa tahun lagi? 3, 2, 1. Ya ampun. Berapa tahun lagi? 57 dong. Masih lama. Sekarang Umi tanya, Om berapa Om? 55. Sampai ke 70 berapa tahun lagi Om? 15 tahun lagi Om, jangan macem-macem. Jonathan, umur berapa? 23, jadi sampai ke 70? 47. Nah ini survei membuktikan 23 tahun atau 32,9% kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Itu loh 23 tahun kita gunakan untuk tidur. 16 tahun untuk bekerja, 8 tahun untuk nonton TV, 6 tahun untuk makan, 6 tahun untuk bepergian, 4,5 tahun bersantai-santai. Jadi ini kayak mager gitu. Lalu 4 tahun sakit, mau sakit flu, sakit panas, sakit semua di situlah. 2 tahun berpakaian, kayaknya cewek-cewek kurang deh, bukan 2 tahun. Kalau cewek-cewek, pakai apa ya hari ini ya? Ini gak cocok, buka lagi. Berapa yang begitu? Yang senyum begitu tuh. Selalu merasa gak punya baju, padahal sudah punya 1 lemari. Kalau yang cowok-cowok ada gak yang begitu? Ada, yang di depan ini begitu. Oh enggak ya, biasanya cowok-cowok lebih simpel ya kan. Kalau Abi juga, tapi Abi itu selalu gini, kalau kita lagi pergi nih, sorry ya Bi jadi contoh terus. Nyo jangan bawa yang itu kan udah ada fotonya.
Jadi baju yang udah ada fotonya jangan dibawa. Jadi harus ganti. Nggak tahu nih ada baju kesukaan atau baju khusus. Semua pasti tahu. Ini 2 tahun. Tapi yang jadi miris saudara, 0,5 tahun ngapain? Beribadah. Jadi kalau kita sampai kepada umur 70 tahun, kita bolong-bolong ke gereja, apalagi nggak ke gereja, nggak sampai saudara 0,7% dalam hidup kita lakukan beribadah. Ah salah itu Umi, nggak mungkin. 1 tahun berapa minggu? 4 minggu. 1 tahun berapa minggu guys? 52 minggu. Jadi kalau 52 minggu kamu udah bolong 4 kali, artinya kamu ke gereja berapa kali dalam setahun? Ya segitulah ya. Aduh ini malas mikir nih anak-anak Umi nih. Nah ini kita udah bulan Oktober. Siapa yang udah bolong ke gerejanya 4 kali? Mau Sabtu atau Minggu, kan ini kan beberapa yang udah datang Sabtu gak datang Minggu kan. Jadi ini kita hitung ibadah Minggu, ibadah anak muda. Siapa yang udah bolong 4 kali? Nih udah bolong 4 kali, berarti 52 kurang 4? Berapa? 48. Siapa yang udah bolong 10 kali? Nah guys, jadi beribadah, Umi tapi kan beribadah bisa di rumah, betul. Tapi Tuhan sudah jadikan gereja sebagai wadah untuk kita beribadah. Jadi datang ke gereja, datang beribadah. Oke? Kalau nggak kemana-mana hari Minggu, datang lagi juga nggak apa-apa. Betul? Umi kan udah datang Sabtu Umi. Nggak apa-apa, datang lagi aja. Oke, next. Ya, tolong direnungkan yang ini tadi, nanti Umi kirim di grup. Baca sama-sama. Lakukan apa yang kamu tunggu. Nah saudara, kita diberikan 24 jam. Artinya 24 jam adalah 86.400 detik. Kalau dihitung 1 tahun, kita punya berapa detik? Baca itu 31. Nah sekarang Umi minta 2 volunteer lagi. Itu 31 ya. Yonatan, umurmu berapa sekarang? Kali 26 kali 31. Jadi berapa yang sudah kamu gunakan di muka bumi ini? Yang kedua, Else. Umurnya berapa Else? Ya sekian. Dikali 31. Sudah? Itu 31.536.000. Nah, itu yang sudah kamu gunakan. Ada banyak detik nggak yang terbuang sia-sia? Nggak ada. Oh, yang bener. Esa berapa? Itu kurang lebih sama ya. Ada berapa detik yang sudah hilang sia-sia? Nggak tahu. Ya, kalau kita kalkulasi guys, banyak detik, banyak menit yang sudah kita hilangkan. Nah ini kita belum masuk ke dalam topik khotbah kita ya. Umi mau tanya nih, 1 orang bisa jawab. Masih ingat khotbah Kak Fani minggu lalu tentang mindset. Nah ada 1 quotes yang diberikan oleh Kak Fani. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Umi kasih depannya deh, salah satu. Hah? Enak aja. Ada nggak? Nggak ada buka PPT ya. Salah satu syarat mutlak. Ya. Salah satu, padahal Umi mau kasih hadiah tapi nggak jadi. Salah satu syarat mutlak untuk menciptakan perubahan dalam hidup kita adalah dengan mengubah bahasa Indonesia lah. Get set. Pola pikir terlebih dahulu. Jadi syarat mutlak untuk
menciptakan perubahan dalam hidup kita adalah dengan mengubah pola pikir. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama, Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita baru masuk khotbah ya guys, tapi cuma sedikit kok, tenang. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Bersukacitalah. Lanjut, 5, 3, 2, 1. Ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Satu lagi. Dan apa yang telah kamu terima, pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera. Amin. Boleh slide-nya? Kita akan bahas satu persatu apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Nah, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Guys, kalian bersukacita nggak? Betul? Bener nih, bersukacita semua? Amin. Tahu nggak, ini Filipi ini, kitab Filipi ini dicatat kondisi Paulus bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia menjadi seorang tahanan rumah. Ya, tahanan rumah. Saudara, dalam kondisi ditahan artinya sesuatu yang buruk, betul? Ada yang mau dipenjara di sini? Ayo aku masukin nih Diego ke penjara. Enggak ada yang mau. Tapi justru ketika Paulus ada di menulis Filipi ini, kondisi dia adalah sebagai tahanan rumah. Dia mampu menulis kitab ini karena dia sangat mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Di sini dikatakan yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Umi, tapi kadang-kadang aku gak bisa bersukacita. Karena mama tuh lebih sayang sama Dede. Mama tuh kayaknya gak kurang perhatian sama aku, Umi. Boro-boro mau sukacita, Umi. Pernah ngerasa begitu? Tapi pernah gak sih kita sedih? Boleh gak sedih? Boleh, sah-sah aja sedih. Tapi yang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, baca yang di bawah. 1, 2, 3. Lakukan. Jadi yang pertama ngapain disuruh? Bersukacitalah senantiasa. Bilang lagi, lakukan. Apa yang kamu tunggu. Jadi kita harus bersukacita. Lalu yang kedua, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kata kebaikan hatimu diketahui semua orang itu bukan berbicara kepada hal materi. Di sini bahasanya nih epiax, lebih kepada lemah lembut, suka mengalah, atau baik budi, atau ramah. Ya, jadi secara khusus dikontraskan kepada sikap yang mau mengalah. Jadi bukan karena Mei sering kasih Umi kopi mungkin atau makanan mungkin, bukan itu. Supaya Umi melihat kebaikan hatiku, enggak seperti itu. Tapi perangai kita, sikap kita meresponi sebuah tindakan, itu yang perlu dicatat, kebaikan kita diketahui semua orang. Jadi lebih kepada action yang kita lakukan. Boleh slide-nya? Baca yang di bawahnya lagi, katakan kiri kananmu 3, 2, 1. Lakukan apa yang kamu tunggu ya. Jadi boleh lihat kiri kanannya.
Jadi ketika lihat Nakia, oh iya, lihat Nakia nih, anaknya kalau mau bikin rencana, bikin drama nih, cepet banget dia. Cepet tap gini, nanti pilih ini siapa nih segala macam. Pas lihat Diego nih, wes. Coba kita deskripsikan Diego, coba. Kalau kita lihat Diego, apa yang kamu ingat? Apa? Hah? Dora? Apa kalau lihat Diego, apa yang kita deskripsikan dari Diego? Kameramen. Anaknya gaul, gaya pakaiannya. Nah sekarang coba kalau kita lihat Abi. Apa yang kita bisa deskripsikan tentang Abi? Bola. Karena pakai baju bola mulu. Jadi Abi bola. Oke, satu lagi. Kalau kita lihat Kenichi. Abege ya. Oke, udah 2 ya. Lalu yang ketiga, sama-sama baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada yang pernah khawatir? Enggak pernah? Pernah lah. Biasanya khawatir apa? Enggak punya uang. Widih, kok sama sih Om sama Abi? Emang yang anak sekolah juga pernah khawatir tentang uang? Lah kan tinggal minta emak bapak. Aduh, jadi pernah ya? Khawatir ngilangin Tupperware seringnya. Dibekalin pakai Tupperware, pulang pakai tin wall. Ya, coba baca di bawahnya. Lakukan. Ya, jadi jangan khawatir. Lalu yang keempat, 3, 2, 1. Semua yang benar. Yang di bawahnya. Oke. Kira-kira apa yang benar? Semua yang benar. Artinya apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan, apa yang kita baca di dalam Alkitab, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Tuhan melalui Paulus mengajak kita memikirkan hal-hal yang positif. Balik lagi untuk melakukan satu perubahan, apa dulu yang berubah? Pola pikir kita. Pikiran kita tuh pikiran yang benar, pikiran kita tuh pikiran yang mulia, pikiran kita itu pikiran yang adil. Jangan nanti ketika melihat teman kita, kalau lihat kayak Niji nih, aduh. Di sekolah contohnya, waduh, kalau lihat si Tata udah datang sekolah, aduh. Umi rindu, semua anak-anak Umi di sini anak-anak Tuhan. Ketika orang lain melihat dirimu, wah, ini anak Kristus. Ini surat yang terbuka ya. Jadi lakukan apa yang kamu tunggu. Yang terakhir, 3, 2, 1. Dan apa? Oke, Umi mau tanya, siapa di sini yang sudah Kristen 20 tahun? Yang masih Kristen 10 tahun? Ya, 10 tahun. 5 tahun? Mei berapa tahun dong? Lebih lah. 7 tahun. Ya. Ya bisa jadi ya. Nah, apa yang sudah pernah kita pelajari selama kita mengikut Kristus? Yesus adalah juru selamat. Apa yang sudah kita terima selama kita mengikut Kristus? Apa yang sudah kita dengar selama kita menjadi Kristen, bukan Kristus? Apa yang sudah kita lihat dalam komunitas kita? Apa dikatakan di situ? Lakukanlah. Tapi dilakukan di sini bukan hal-hal yang negatif, tetapi yang baik. Oke, next slide-nya.
Terakhir. Ya, kepada kesimpulan. 3, 2, 1. Amin. Next, ada satu lagi. 3, 2, 1. Call to action. Lakukan apa yang kamu tunggu. Jadi ini step-step yang perlu kamu kerjakan. Yang pertama apa? Apply technique. Apa itu tadi? To-do list, schedule, dan time blocking. Lalu yang kedua, set prioritas. Jadi apa yang menjadi prioritas kita? Anak-anak yang masih belajar, prioritas dalam belajar. Yang sudah bekerja, prioritas dalam bekerja. Yang melayani, prioritas dalam melayani. Ya, jangan asal-asalan. Yang ketiga, evaluate regularly. Jadi review setiap hari, ya kalau bisa setiap malam sebelum tidur, review apa yang sudah kamu lakukan. Dosa apa mungkin yang kamu lakukan. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama mama papa. Next. Oke, apa? Sama-sama? Let's do this. Katakan kiri kananmu, lakukan. Kali ini bilang, tunggu apa lagi? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Boleh nyanyi yang tadi, refnya aja? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangun janji yang baru kepada diri sendiri untuk lebih baik. Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah rencanakan yang baik dalam hidupmu. Your grace.
doa kami Tuhan Yesus. Biarlah waktu yang masih kami punya Tuhan, kami dapat pergunakan dengan baik. Dan Kau dapati setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi-pribadi yang takut Tuhan, pribadi-pribadi yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita, kami mau tinggal terus di dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia Tuhan, semua yang adil dan patut dipuji Tuhan, itu yang akan kami kerjakan dalam hidup kami. Apa yang kami sudah pelajari, yang sudah kami lihat, yang kami dengar, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Dan setiap orang tua kami boleh melihat karya Tuhan nyata atas kami Tuhan. Orang tua kami boleh berbahagia atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Biar bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Yud, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa sebelumnya dan Saudara Tobi akan memimpin kita dalam doa persembahan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik dan biarlah persembahan ini dapat berkenan kepadamu dan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil bangkit berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Segala raja. Sekali lagi katakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Terima kasih buat Kak Esther yang telah memberitakan firman-Nya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari firman tadi yang dapat kita petik, kita harus
belajar bijaksana menggunakan waktu. Ya, lakukan apa yang kamu tunggu. Dengan kata lain, jangan menunda. Ya, mari kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudari kami Esther Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, apapun saja yang dikerjakannya Tuhan, Tuhan nyatakan berhasil dan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya pada malam hari ini mereka membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap kesesakan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan terlebih tahu kedalaman setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka tidak bisa terlepas daripada kasih Tuhan. Mereka butuh urapan, penyertaan, lawatan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Kau pakai mereka lebih heran lagi juga Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini. Terutama berikan mereka hati Tuhan untuk senantiasa melayani Engkau dan melayani sesama. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini memberikan talenta yang baik. Kami percaya Tuhan biar mereka boleh mengembangkannya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapak terima kasih, inilah Tuhan. Ibadah telah selesai ya Bapa. Kau berkati Tuhan setiap kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hari-hari kami ke depan, apapun yang kami kerjakan Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik itu studi anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, apapun usaha mereka Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan yang mungkin saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang mereka akan rencanakan, apapun yang mereka akan usahakan Tuhan, Tuhan nyatakan berhasil dan Tuhan juga memberikan jalan-jalan yang benar di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Adik-adik ibadah telah selesai, terimalah berkat shalom, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, sehingga memberikan kita turut bersyukur di dalam setiap hal dan perkara di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sehingga memberikan kita lebih kuat dan mengandalkan kehidupan kepada Allah selama-lamanya. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin.